Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saya Jumadi Mapangandro, wartawan Tribun Timur. Di acara podcast Tribun Timur dalam program Tribun VIP. Malam ini kita kedatangan tamu Bapak Kolonel TNI Infanteri Maskun Nafik yang kita kenal selama ini sebagai Kepala Penerangan Kodam 14 Hasanuddin. Yang kami dapat informasi Pak Maskun bulan ini melepaskan jabatannya sebagai Kapendam 14 Hasanuddin. Selamat malam Pak Maskun. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dapat bocoran ini Pak Maskun sebentar lagi sudah meninggalkan jabatan sebagai Kapendam 14 Hasanuddin. Di promosi jabatan apa ya? Jabatan barunya Pak Maskun? Oh ya, terima kasih. Kayaknya bukan bocoran lagi, Ya. sudah banjir. Oh sudah banyak. Ya, terima kasih. Saya dapat penugasan baru, dapat amanah menjadi kepala sub di dinas, kepala sub dinas di bagian penerangan media elektronik di Dinas Penerangan Angkatan Darat. Itu jabatan saya. Jabatan barunya ya? Ya, jabatan barunya. Kapan Pak Maskun mendengar dapat promosi jabatan baru di Mabes TNI? Saya lupa tepatnya saat itu. Cuman saat itu ada rapat Vikon dengan di Jakarta. Terus saya dapat WA, ternyata saat itu ada pergantian. Ada pergantian terus saya baca, saya pindah. Nah, ya sudah. Itu 2 minggu lalu atau bulan lalu? 3 minggu yang lalu. Ya, antara tanggal 9 gitu, 8-9 itu. Nah, itu tanggal 9 atau tanggal, ya sekitar tanggal 9 Juni. 9 Juni. Dapat informasi itu bagaimana perasaannya Pak Maskun? Ya bersyukur pada prinsipnya karena itu dapat jabatan di lebih posisinya boleh dibilang ini tetap di penerangan, artinya saya tetap dianggap sebagai seorang penerangan. Nah itu bersyukur ke sana, artinya lebih jangkauannya lebih luas daripada di sini. Skalanya nasional meskipun hanya khusus pada bidang media elektronik, tapi skalanya nasional. Nah kagetnya ya saat itu karena mendadak kan, biasanya ada informasi kalau pindah seperti ini. Sementara saya punya ibaratnya punya planning, punya proyeksi yang belum tuntas sehingga seakan-akan waduh ini belum bisa menuntaskan ini. Itu seperti itu. Reaksi keluarga mendapat kabar ini? Justru keluarga saya sangat senang karena dianggap pulang kampung kan, kan ya pulang ke daerah, pulang ke Jawa, pulang kampung senang. Nah, anak saya juga senang, ingin sekolah di Jawa seperti itu, sehingga reaksinya ya suka aja, senang aja. Pak Maskun jabat Kapendam 14 Hasanuddin ini berapa lama? Kalau saya menjabat secara ini, saya TMT-nya itu terhitung mulai tanggalnya itu 28 Desember 2018. Jadi kalau dihitung Januari aja kan, Januari sampai Sekarang? Sampai bulan Juni. Artinya boleh dikatakan 1,5 tahun. Seperti hitung-hitungannya kasarnya begitulah. Nah, sebelum menjabat Kapendam, Pak Maskun kan pernah jadi Dandim Sinjai. Kalau ditotalkan itu berapa tahun Pak Maskun bertugas di wilayah Kodam Hasanuddin? Kalau saya sebetulnya kan dulu Kodam sini ketika saya masuk ke wilayah Sulawesi itu tahun 2010. Saat itu Kodamnya masih Wirabuana, ya kan. Nah, jadi saya habis sekolah, dapat sekolah pendidikan namanya Seskoat. Ya, saya ditugaskan di sini. Nah, saat itu tahun 2010, sehingga kalau di total saya sudah 10 tahun. Awal tugas di mana? Saya awal tugas di Kodam bagian di perencanaan.
bagian perencanaan. Setelah itu saya masih juga berkutat di situ. Setelah itu saya pindah ke Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi berapa tahun di Utara Sulawesi? sekitar 1 tahun tapi di sana. Baru saya pindah lagi ke jadi Dandim Sinjai itu. Baru terus balik lagi menjadi Wakapendam, terus jadi Kapendam. Dandim Sinjai tahun berapa? Tahun 2014, Selama 2 tahun lebih juga. bisa diceritakan Pak Maskun kira-kira apa yang berkesan selama menjabat Dandim Sinjai? Kalau menjabat Dandim itu ya sama. Sebenarnya saya terkesannya kepada masyarakat Sulawesi Selatan itu yang di Sinjai itu juga bagian dari masyarakat Sulawesi Selatan yang notabene juga suku Bugis Makassar, lebih banyak pada Bugisnya, tapi Makassar juga ada Konjonya juga. Ya kekeluargaannya itu sangat tinggi. Jadi kalau di sana di Sinjai, karena kebetulan saya Dandim itu sering ke wilayah-wilayah, ke pelosok-pelosok. Kalau di Jawa itu kan banyak warung, di sana tidak ada warung. Tapi ternyata saya juga nggak kelaparan karena masyarakat welcome. Setiap saya berkunjung senantiasa berusaha untuk warga itu berharap saya datang ke rumahnya. Nah, dari situlah senantiasa kita ya tetap silaturahim. Akhirnya banyak saudara di Sinjai. Seperti itu. Katanya pernah kami dapat informasi Pak Maskun karena tugas di Sinjai lalu ada panggilan ke Makodam, katanya bawa mobil dengan kecepatan tinggi hanya 2 jam dari Sinjai ke Makassar. Benar itu? Sebenarnya bukan ke dari Sinjai. Kalau cerita itu bukan dari Sinjai ke Makassar. Saat itu saya itu posisinya ada di Sopeng. Di Sopeng ada pimpinan saya mau ke Sinjai. Saat itu Lebaran. Ya, karena kita Lebaran saat itu sama-sama dari Makassar, dari dari silaturahim ke Pangdam, ke Gubernur, nanti kan saya itu pulang karena saya pulangnya lewat Pinrang, Sidrap, karena kami tadi itu kan banyak yang menganggap saya banyak berusaha untuk mencari saudara. Akhirnya banyak saudara-saudara yang meskipun bukan saudara kandung, meskipun bukan bapak kandung, itu banyak saudara. Akhirnya saya ke Pinrang, ke Sidrap, ke Sopeng. Setelah itu pimpinan kami itu, saya mau mampir, kamu di mana? Saya di Sopeng, Pak, di Leja. Saat itu tidak ada sinyal di Leja itu. Saya keluar dari situ baru ada sinyal sekitar 1:30. Baru ada sinyal diinformasikan saya mau menuju Sinjai. Saya di Sinjai Barat. Saya perkirakan Sinjai Barat, tapi saya belum masuk Sinjai Barat. Nah, Sinjai Barat ke Sinjai juga 2 jam. Saya bisa tempuh nih 2,5 jam. Nah, itulah saya mengejar. Padahal pimpinan saat itu udah nggak apa-apa. Tinggal ini saja karena di Sopeng. nggak apa-apa. Ini aja apa itu namanya? Jangan ini ya saat Dipaksa. itu jangan dipaksa, udah nanti ketemu. Tetap seperti itu. Karena itu pimpinan, ya saya berusaha untuk ya bisa cepat ketemu. Ya alhamdulillah saat itu karena suasana Lebaran ternyata sepi jalanan kan itu kan tidak seperti biasanya rame, sehingga saya bisa datang kurang lebih dari Leja itu sampai ke Sinjai 2,5 jam. Normalnya biasanya itu berapa jam? 4 jam. 4 jam lah. Pak Maskun bawa sendiri mobil? Enggak, gantian sama Gantian. driver saya ya. Kembali ke sebagai Kapendam. Kira-kira apa kenangan-kenangan yang Pak Maskun sulit lupakan selama menjabat Kapendam Hasanuddin? Kenangan yang sulit dilupakan itu ini bergaul dengan rekan-rekan wartawan. Karena rekan-rekan wartawan itu banyak memberikan inspirasi, banyak memberikan
pengetahuan, sehingga dan rasa tadi itu Ya. masyarakat Sulawesi Selatan itu rasa kekeluargaannya tinggi. Ya. Nah, di sini kan contoh di tribun sini kan ketika datang ada ini ya suasananya itu ya suasana kekeluargaan sehingga nggak ada masalah itu jadi mungkin rekan-rekan menganggap, wih saya tentara, saya ingin tidak ada sekat. Iya. Nah, tidak ada sekat bahwa saya sama, hanya baju saja yang berbeda. Nah, paling-paling kita hanya menjaga etika saja kan. Nah, itu. Jadi itu kesan saya, artinya saya banyak belajar dari rekan-rekan jurnalis sehingga saya bisa meningkatkan kemampuan tentang jurnalis yang tadinya boleh dikatakan tidak punya. Akhirnya kan punya ilmu. Yang ilmu itu didapat dari banyak bergaul tadi. Saya dengar Pak Maskun juga ini kan sejak Kapendam membentuk tim media digitalnya Kodam. Mungkin itu juga menjadi alasan kenapa Pak Maskun ditarik ke pusat untuk mengelola media elektroniknya Mabes TNI ya, kira-kira. Wah, saya tidak tahu tuh. Kalau seperti yang jelas kan sekarang eranya kan era digital. Iya. Jadi mau tidak mau ya kita harus mengikuti itu. Harus belajar tentang itu lebih banyak lagi. Nah, kalau YouTube-nya Kodam itu kan Pak Maskun yang buat ya, timnya Pak Maskun. ya dari tim itu sendiri yang membuat. Nah, jadi ya tetap aja kan kita membuat konten-konten yang sifatnya ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa apa itu kegiatan Kodam itu melakukan kegiatan kan pada intinya kan begini Pak. Tugas TNI itu kan ada dua. Iya. Ada tugas UMP, Operasi Militer Perang, dan UMSP. Nah saat ini kan pada posisi lebih banyak kepada tugas UMSP, Operasi Militer Selain Perang, yaitu lebih dikenal dengan namanya tugas teritorial. Kan itu. Jadi tugas teritorial lah yang kita kedepankan karena itu adalah fungsinya TNI Angkatan Darat. Jadi itu tugas teritorial membantu pemerintah, termasuk saat ini dalam penanganan COVID kan itu juga membantu pemerintah untuk gimana penanganan COVID itu bisa efektif berjalan. Bagaimana juga sekarang tatanan seperti ini, tatanan mau menuju karena kita harus adaptasi dengan COVID, ya kita harus mau nggak mau harus patuh dan taat sama protokol kesehatan. Ya tentunya ini kan gambaran-gambaran ini kan harus diinformasikan kepada masyarakat. Nah, kita harus juga membuat konten-konten yang sifatnya memberikan edukasi kalau itu tentang COVID atau apa saja yang akhirnya masyarakat dapat informasi tentang kegiatan TNI khususnya di Kodam 14 Hasanuddin. Pak Maskun, Anda dikenal sebagai seorang perwira militer yang dekat dengan awak media. Padahal itu kan tidak gampang juga ya. Kira-kira apa tips Pak Maskun sehingga bisa dekat dengan awak media? Ini juga bisa menjadi sharing nanti dengan para calon Kapendam. Ya. Pada prinsipnya kebetulan saya kan orang Surabaya, orang Jawa Timur ya, saya di Jombang besarnya. Ya pada tipnya itu dari rekan-rekan wartawan juga sendiri bahwa ketika kita ingin memberikan informasi otomatis kita harus dekat. Kalau kita tidak mau dekat, informasi yang kita kirimkan ya nggak nyampe, kan seperti itu. Untuk informasi itu nyampe, kita harus dekatin dia. Kalau kita menjaga jarak, ya tentunya informasi nggak akan nyampe, ibaratnya kan seperti itu. Oleh karena itu kita harus menjalin tidak ada jarak, ibaratnya seperti itu. Apa kegiatan apapun, baik formal maupun informal harus kita lakukan. Nongkrong di warkop, warkopnya pun juga warkop bukan yang warkop mewah kan, warkop yang biasa-biasa aja. Yang penting kita suka, yang penting tadi itu sehingga tidak ada sekat antara saya dan wartawan. Dan itu pun juga sering diajak, bang di sini nongkrong, ya kita ikut seperti itu. Sebenarnya itu
sudah terjalin kami sejak di Sinjai. Setiap bulan itu saya mengadakan coffee morning. Di Sinjai coffee morningnya pun bukan hanya di kita, Di Kodim. bukan hanya di Kodim, termasuk di warkop atau kafe. Bentuknya juga kadang-kadang tidak harus hanya nongkrong gini. Kadang-kadang kita membuat semacam diskusi. Nah, apa topik Cuma yang tempatnya di warkop. ya kita membuat diskusi ala ala kita lah, ibaratnya diskusi dan ada moderatornya, artinya diskusi itu formal sebenarnya, tapi tidak semacam seminar yang sesuai ini ya, diskusi di warkop sehingga menghasilkan sesuatu. Oh kira-kira apa sih kita kalau kontribusi ini terhadap daerah ini misalnya. Nah, itu seperti itu yang sering kita lakukan. Apa yang menurut Pak Maskun berbeda ketika Pak Maskun menjabat Kapendam dengan saat menjabat Dandim? Apa kesibukannya yang biasanya berbeda? Apakah mungkin jumlah waktu tidurnya atau gimana itu? Yang jelas karena tugasnya berbeda. Kalau Kodim itu Dandim itu lebih condong kepada wilayah, penguasaan wilayah, sehingga mau tidak mau semua harus terwadahin sebagai ya melaksanakan tugas pembinaan teritorial sesuai dengan wilayah itu. Wilayah kalau misalnya Kodim tadi saya katakan wilayah Kodim Sinjai, misalnya Kabupaten Sinjai ya wilayah Kodim Sinjai itu. Kegiatan-kegiatan kita juga harus terpublikasi oleh media, karena medianya lokal di situ. Nah, bedanya dengan di Pendam ya kalau secara jabatan Dandim sama Kapendam secara jabatan tinggi Kapendam ya di sana adalah kita membantu pimpinan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penerangan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan Kodam. Nah, Kodam lebih luas tentunya. Nah, tapi fokus hanya kegiatan tentang penerangan. Kalau Kodim tadi kan luas jadinya. Meskipun menguasai wilayah, ada kegiatan binter, ada kegiatan operasi juga seperti itu, tapi sesuai dengan wilayah. Tapi kalau di Pendam kita luas. Fokus kepada kegiatan pembinaan penerangan. Kita berhubungan dengan lebih fokus berhubungan dengan mitra kita yaitu media. Tapi kalau di Kodim mitra kita banyak. Mitra media juga ada, mitra pemerintahan ada, mitra semuanya. Bukan berarti di Pendam tidak ada, tapi lebih fokus, posisinya lebih fokus karena itu yang tugas yang dijalankan. Kalau di Kodim kan tugasnya memang teritorial sehingga lebih luas lagi. Pada prinsipnya lebih luas. Tapi kalau di Pendam fokusnya tentang kegiatan penerangan. Apa pesan Pak Maskun terhadap pengganti Anda? Kira-kira apa Pak Maskun titip pesan yang kira-kira mesti dibenahi oleh penerangan Kodam atau dijaga gitu? Yang jelas saya yakin pengganti saya akan lebih baik daripada saya, kan seperti itu. Karena yang bersangkutan kan pasti punya planning, punya proyeksi yang sudah pernah dilaksanakan, mana yang boleh dikatakan kita kan memberikan informasi, oh ini tidak berhasil, ini berhasil. Nah, yang berhasil diteruskan, yang tidak berhasil dibenahin, kan begitu. Atau yang kurang ini dibenahin. Nah, satu, kita tidak boleh meninggalkan rekan media ini sebagai mitra kita ini, harus kita tetap kita jalin komunikasi lebih baik lagi. Jadi ketika nongkrong di warkop, nongkrong di mana harus sering lagi, intensif lagi. Nah ini yang harus dipelihara. Jadi hubungan dengan media itu nggak boleh putus. Nah itu seperti itu, sehingga tahu sering datang ke silaturahim. Gitu, kayak ya maaf ya, saya sering datang ke sini, termasuk di media lain sering. Harus sering datang-datang, akhirnya kan kita kenal. Oh itu redaktur, oh ini bagian editing, oh ini kan kenal jadinya. Ketika kenal tidak ada jarak, ada apa-apa mudah. Nah, ada kepingin, kita kan ingin meningkatkan wawasan juga.
rekan-rekan media kan berwawasan luas, bergaul dengan, nah kita kayak bergaul, mungkin tambah juga, oh ada informasi begini yang kita tidak tahu jadi tahu. Nah, ada informasi begini yang kita belum dapat informasi dari rekan-rekan wartawan tahu. Bahkan kejadian-kejadian yang di lapangan yang ini kadang-kadang rekan-rekan media sudah tahu duluan, bang ini minta informasi, saya belum dapat ini. Nah kan seperti itu kan, nah itu dijalin akhirnya dapat. Nah, terus juga berusaha, karena kadang-kadang jam 11:30 malam masih WA kan itu kan, atau itu kan, nah itu meskipun handphone saya ini silent, tapi alhamdulillah ketika ada WA begitu, nggak tahu mungkin naluri atau seperti apa, kadang-kadang terus bangun jawab, wah ada begini nih. Nanti kalau misalnya tertidur, misalnya pulang tertidur, nanti jam 12 bangun atau jam berapa bangun lihat. Nanti sering lihat, karena banyak rekan-rekan itu WA saja. Nah, miss call jarang, WA. Nah, sementara kita kalau nggak sering buka muka itu, nanti ada informasi, dia minta informasi, kita nggak tahu. Jadi itu, jadi harus sering-sering buka WA. Itu seperti itu. Pak Maskun, selama berinteraksi dengan awak media di Sulawesi Selatan, baik saat menjabat Dandim maupun sebagai Kapendam, menurut Pak Maskun, bagaimana sih pandangan Pak Maskun terhadap media di Sulawesi Selatan secara umum? Media di Sulawesi Selatan secara umum kan ada media yang sudah kapasitasnya nasional, kayak Tribun ini, ada yang lokal sifatnya. Ya otomatis ini berbeda. Oh ini media yang skalanya nasional, tentu yang nasional ya mohon maaf nih, bukan berarti rata-rata lebih berkualitas kan gitu kan. Kalau yang sifatnya lokal, bahkan lokal daerah, itu bukan tidak berkualitas, ya tetap berkualitas, tapi kan skalanya daerah mungkin, padahal mungkin yang bersangkutan ini secara wawasan luas. Nah, kita rekan-rekan itu banyak membantu, yang jelas banyak membantu tugas kita. Ketika jadi Dandim, informasi kegiatan itu banyak terpublikasikan oleh rekan-rekan media, sehingga apa yang kita kerjakan, notabene kita itu ikhlas mengerjakan, kita ikhlas, tapi gara-gara media itu orang jadi tahu. Jadi akhirnya kita ketika di PEN, nah ini ketika di PEN kan kita kan tetap bekerja itu harus dasarnya kan ikhlas. Nah, kita kadang-kadang di Kodim itu tidak peduli itu terpublikasikan atau tidak. Sehingga kita share. Ya lebih condong kita bagaimana tugas itu berhasil. Kan itu kita tidak memikirkan itu. Tapi ketika di Pendam kita memikirkan orang-orang yang bekerja itu, yang sudah ikhlas tadi, nggak ada ini yang liput ternyata. Nah, bagaimana dia harus bisa apa yang dilakukan itu diketahui oleh masyarakat. Pada prinsipnya mereka ikhlas, Tuhan itu maha tahu, tetapi masyarakat itu harus diberitahu. Nah, lewat mana diberitahunya? Lewat media. Nah, kalau nggak ada media, ya mungkin kita berbuat apapun tidak diketahui. Informasi kan media apapun bentuknya, mau elektronik, mau cetak, online, kan memberikan informasi kepada masyarakat, juga memberikan edukasi. Mungkin ada di situ informasi itu mengandung nilai-nilai edukasi yang mungkin harus diaplikasikan atau disosialisasikan lebih luas lagi sehingga bisa dilakukan oleh masyarakat. Tentunya kan media kan sebagai pilar demokrasi kan ada mengedukasi masyarakat, memberikan informasi yang inspiratif, yang positif kan seperti itu kan. Nah, Pak Maskun, selama sebagai Kapendam ini kan cukup sibuk juga, mana harus kegiatan di kantor, juga harus melayani awak media, tentu sangat menyita waktu dan fisik. Pak Maskun punya tips selalu tampil sehat, kan selalu bugar terus dilihat.
Ya kebetulan kita ini kan militer. Militer sudah ada jadwal ini apa namanya itu, olahraga itu kan boleh dikatakan wajib. Ya, sebenarnya setiap manusia olahraga itu kebutuhan. Nah, sama seperti makan. Makan kebutuhan, olahraga juga kebutuhan, tidur juga kebutuhan, kan itu harus seimbang kan gitu kan. Nah, oleh karena itu harus menyeimbangkan itu. Kalau ketika kita capek, harus setiap minggu harus ada olahraganya. Nah, tidak Biasanya boleh. Pak Masko olahraga apa? Kita untuk menjaga kebugaran itu cukup lari saja. Meskipun kadang-kadang ada sepak bola, ada badminton, tapi menjaga kebugaran itu cukup jogging saja. Itu. Kalau misalnya kita jogging kurang karena kita mungkin saat itu kurang fit misalnya, ya mungkin jalan kaki aja lebih dari 10.000 langkah, 10.000 langkah, atau setengah jam, nah sehingga bisa bugar. Ini kan untuk meningkatkan, apalagi saat ini kondisi COVID kan, meningkatkan imun kita, terus senantiasa enjoy. Nah, enjoy kan itu kan penting. Enjoy sehingga tidak ada perasaan apapun. Kalaupun ada informasi yang salah, ya sudah dibuat enjoy saja. Nah, kan itu nih. Ya meskipun saat itu begini-begini, tapi kan tetap dibuat enjoy. Ada makanan khusus atau suplemen yang rutin diminum? Jarang saya makan. Paling-paling ini aja, madu. Minum. Jadi kalau ada sedikit air, saya sering pakai madu. Kapan berangkat ke Jakarta? Tadi saya sudah izin kepada sekretaris dinas sana, menyampaikan pada dasarnya kan ini pengganti saya ini kan belum hadir, belum ada. Jadi saya kemarin melaporkan dari pimpinan sini kan harapannya pengganti saya ada. Tapi ketika itu harus ditunggu, pengganti saya masih minggu depan baru datang. Dan itu saya sudah ditunggu-tunggu di Mabes, di Spenat. Nah, tentunya karena tidak ada, kami melaporkan, akhirnya diterima untuk dilepas tanpa ada pengganti. Tapi kami juga berjanji untuk tetap membantu dalam hal pemberian, ketika ada harus dikomunikasikan, harus dilaporkan. Pelaporan media tetap tadi sore ini tetap saya yang melaporkan, karena belum ada penggantinya kan, seperti itu. Ya, jadi itu mungkin ada pemberitaan, memang sudah ada nama penggantinya itu, tapi beliau belum datang ke sini. Insya Allah saya tanggal 2, insya Allah kalau ini tidak ada aral melintang, insya Allah saya berangkat ke sana hari Kamis, lusa itu saya berangkat ke Jakarta. Segera pada hari Jumatnya sudah lapor. Masuk di Mabes. Ya, Keluarga karena anak saya masih mau melaksanakan SBMPTN, sehingga mungkin masih ada di sini. Mungkin sebentar lagi kalau sudah selesai, ya, diboyong ke Jawa, pulang ke kampung. Saya kira demikian perbincangan kita, Pak Maskun. Terima kasih banyak sudah bersedia menjadi tamu Tribun VIP dalam acara Tribun Podcast. Ini kita sangat berterima kasih. Tribuners, demikian perbincangan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.